Selamat malam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mulai kebaktian pertengahan minggu. Dan kiranya Tuhan ada di tempat ini dan memberkati kita semua. Sedetik kau tinggalkan diriku, hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia,
penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya, karya-Mu terbesar. Haleluya. Ajaib. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib, Engkau sungguh ajaib. Karya-Mu sangat besar, karya-Mu sangat luar biasa. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Pada kesempatan malam ini kami datang menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian syukur, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Tuhan, kami sudah naikkan pujian syukur menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkarya lewat hamba-Mu, lewat firman yang akan disampaikan. Tuhan, Engkau berbicara, Tuhan, Engkau berkarya, sehingga kami yang mendengar dan menikmati ibadah ini mendapatkan kasih dan mendapatkan berkat yang besar. Terima kasih Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan poin garis besar perjalanan hidup Yakub. Kalau Kamis yang lalu tentang Yusuf, anak kesayangan Yakub, ya kita sudah belajar. Ya memang ada alasan Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub, yaitu karena dia lahir dari istri yang dicintai, yaitu Rahel.
Yang kedua, karena dia dilahirkan di masa tua Yakub. Umur sekitar 91 sampai 93 tahun. Yakub menerima Yusuf. Nah, baik. Sekarang kita lihat yang ke-15. Yaitu Yakub mengirim anak-anaknya ke Mesir untuk membeli makanan. Bisa dicatat, ini terdapat di Kejadian 42. Yusuf sudah dijual ke Mesir dan saudara, Yusuf sudah menjadi di pasal 41 itu mimpi Firaun. Jadi saudara, di pasal 41 itu juga Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Jadi saudara, apa yang mimpi yang Tuhan beri itu sudah digenapi. Nah, tetapi ada yang belum digenapi, yaitu kakak-kakaknya datang menyembah dia. Tetapi saudara, kita melihat ya, kita melihat melalui firman Tuhan ini ya, jalan Tuhan bukan jalan kita. Baik, kita melihat di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Saudara, kakak-kakak Yusuf merancangkan sesuatu yang jahat untuk menyingkirkan Yusuf. Saudara yang kekasih, untuk menyingkirkan Yusuf. Kelihatannya berhasil. Memang Yusuf tersingkir dari rumah. Nah ini, saudara, sekali lagi terkadang sepertinya rancangan jahat itu yang berhasil. Untuk sementara waktu kakak-kakak Yusuf merasa mereka menang. Karena apa? Berhasil menyingkirkan Yusuf. Yusuf sudah tidak ada di lingkungan keluarga. Tetapi saudara, kita jangan salah. Roma pasal 8 ayat yang ke-28 kita pasti tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, seringkali tanpa kita sadari seperti yang dialami Yusuf, Yusuf tidak menyadari. Yusuf merasakan yang Yusuf alami hanyalah ketidakadilan. Yusuf merasa hatinya sudah hancur, masa depannya hancur. Dia sudah kehilangan segalanya. Dia merasa masa depannya sudah habis. Tetapi saudara, rancangan jahat. Saudara, di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa positif, bisa negatif.
Bisa yang menyenangkan kita, bisa yang memilukan kita, bisa yang membuat kita senang, bisa juga yang membuat kita merasa hancur. Saudara, ternyata Allah turut bekerja, amin. Ternyata Tuhan tetap Tuhan yang berotoritas atas semuanya. Mungkin pengalaman-pengalaman pahit, perjalanan-perjalanan hidup kita. Kita ada menyusuri lembah bayang-bayang maut. Kita berjalan di padang belantara yang gersang. Saudara, kita merasa tidak ada tempat perhentian untuk kita. Kita merasa tidak ada tempat untuk kita berteduh. Tidak ada tempat yang nyaman. Saudara, itu sudah dilewati oleh Yusuf. Saudaraku, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangannya Yusuf. Rancangan Tuhan bukan rancangannya Yakub. Yakub sudah membuatkan jubah maha indah. Saya percaya di benak Yakub juga ada pemikiran nanti dikasih warisan yang lebih ya Yusuf. Tetapi saudara, kita melihat jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan bekerja melalui segala sesuatu. Yang baikkah? Yang burukkah? Nah, saudara, kita melihat Yusuf mengalami, kalau kita baca Kejadian pasal 50 ayat 20, Kejadian 50 ayat 20, sangat jelas Yusuf menyadari. Dan memang benar Yusuf bukan memfitnah kakaknya. Bukan Yusuf menuduh yang tidak-tidak. Tetapi mari kita lihat ayat 20. Atau mulai ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya yang datang menyembah. Ini menyembah ya. Mereka sudah datang sujud menyembah. Dan berkata, kami datang mau menjadi budakmu. Di ayat 18. Jawab Yusuf. Ayat 19, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia, Yusuf, menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi saudara, Yusuf bukan mendakwa kakaknya yang tidak-tidak. Tetapi Yusuf berbicara fakta. Kalau kakak-kakaknya sudah merancangkan hal yang jahat kepadanya. Kakak-kakaknya sudah berhasil membuang dia, memisahkan dia dari bapaknya. Membuang dia dari keluarga. Dan saudara, Yusuf menyadari bahwa ada tangan Allah, bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja. Di tengah situasi yang dia alami. Memang waktu itu Yusuf cuma bisa menangis, saudara. Tetapi kita melihat rancangan Tuhan. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Haleluya. Yeremia 29 ayat yang ke-11.
mulai ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Tuhan ngomong, aku pasti akan menepati janjiku itu kepadamu. Tapi tunggu waktunya. Haleluya. Tidak peduli sesulit apapun. Saudara, Tuhan ngomong, aku pasti menepati janjiku. Aku sanggup membawa engkau kembali ke tanah perjanjian. Haleluya, puji Tuhan. Aku berkuasa untuk memulihkan. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu, Tuhan menjamin janjiku pasti kutepati. Di sini kalau saya boleh katakan Tuhan berkata seolah-olah ngomong begini, gak usah khawatir. Aku ini punya rancangan. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang aku siapkan mengenai kamu. Saudara, selanjutnya dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan menenangkan orang-orang umatnya yang di dalam pembuangan. Jangan khawatir, aku pasti menepati janjiku. Dan selanjutnya Tuhan juga ngomong, aku tahu rancangan apa yang kusiapkan mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara, apa yang Tuhan janjikan pasti ditepati. Tidak peduli sesulit apapun, tidak peduli semustahil apapun bagi kita. Saudara, Tuhan menepati janjinya. Dan saudara, kalau kita melihat bagaimana ini masih mengenai bangsa Yehuda ya. Kita buka Esra coba. Orang Yehuda berpikir, mungkin memikirkan cara Tuhan menolong. Mereka tidak bisa memikirkan jalan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini. Coba kita buka kitab Esra atau 2 Tawari 36. Sama itu ya. 2 Tawari 36 ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan, kita perhatikan, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Disuruh pulang. Kalau kita baca bukan cuma disuruh pulang. Tapi juga saudara, dibantu oleh bangsa-bangsa itu. Saudara, kalau Tuhan berfirman, Tuhan punya kuasa. Tadi dikatakan di Yeremia, aku akan menepati janjiku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dibuang. Sepertinya mimpi Yusuf sudah hilang, terkubur. Tetapi kita melihat di sini saudara,
Di sini kakak-kakaknya menggenapi apa yang Tuhan sudah tunjukkan. Akhirnya kakak-kakaknya datang menyembah Yusuf. Walaupun pertamanya kakak-kakaknya tidak menyadari. Kakak-kakaknya tidak mengenal kalau itu Yusuf, adiknya yang dia jual. Haleluya. Saudara, coba kita buka ayat terakhir di dalam Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang ke-16. Mulai. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ayat 19 perhatikan, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Yang untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Saudara, ketika waktu Tuhan tiba, janji Tuhan digenapi. Apa yang tidak mungkin, mungkin terjadi. Haleluya. Apa yang mustahil, tidak mustahil terjadi. Haleluya. Tuhan ngomong, aku akan menepati janjiku. Haleluya. Haleluya. Aku akan menepati janjiku. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Memang jalannya bukan jalan kita. Memang jalannya tidak seperti yang kita harapkan. Memang jalannya tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi kita melihat, saudara, janji Tuhan ditepati. Waktunya tiba. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, alamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku
jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Dia berjanji, dia berkata, aku akan menepati janjiku kepadamu. Rancanganku memang bukan rancanganmu. Jalanku memang bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah perbedaan antara jalan dan rancangan Tuhan dengan jalan dan rancangan kita. Tetapi Tuhan berkata, aku ini punya rancangan damai sejahtera. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Puji nama-Mu Tuhan, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu. Puji nama-Mu Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, puji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami menjadi rema. Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Roh Kudus buat firman-Mu. Jangan biarkan firman-Mu gugur dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman yang keluar, Yesaya 55 katakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu harus melaksanakan kehendak-Mu. Apa yang Kau kehendaki harus terjadi Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Supaya Engkau dipermuliakan lewat hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau dipermuliakan. Jangan sampai nama-Mu, Tuhan Yesus, haleluya, menjadi bahan olok-olokan dengan apa yang terjadi pada kami. Tapi biarlah Tuhan, apa yang terjadi pada kami adalah kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati yang sudah berlelah-lelah untuk semuanya. Tidak ada yang sia-sia Tuhan. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, materi atau tenaga, pikiran dan lain sebagainya, waktu,
Tuhan, tidak ada yang sia-sia di matamu. Kau balas berkati. Yang mendengar Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akhiri pada kami terima berkat Tuhan. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.